Mereka itu ngebagi-bagiin lagi nih, atau enggak metodologinya, model driven, atau aplikasinya nih ya, atau enggak ininya nih AI algoritmanya tuh. Right, we're talking about the potential impact of artificial intelligence. Exactly. And we're looking at it from sort of two angles, right? The big, The buzzwords really understanding. oh, hey, our listener wants to join in. Oh, Hold up. okay, so I'm a beginner in AI. Is it too late for me to learn about AI in 2025? What do you think? Definitely not too late to learn about AI in 2025. Not at all. Okay. Think about how long technologies like the internet or smartphones have been around. Oke, halo guys. Jadi di video ini gue pengen showcase nih terkait salah satu produk di Google ya. Mereka punya produk salah satu itu adalah namanya Notebook LM. Nah, jadi kalau teman-teman udah ngeklaim nih terkait Gemini Advance gratis khusus untuk yang mahasiswa ya ini, itu kita bisa dapetin Gemini Advance gratis sampai Finals 2026 atau ya 15 bulan lah, Juni 30 2025. Jadi ada batasnya. Nah, di sini itu kalau kita ngeklaim kita bisa dapetin Gemini App gitu yang Advance, Notebook LM, Whisk sama 2 terabyte gitu ya. 2 terabyte storage. Nah, di sini yang pengen gua showcase di video ini itu Notebook LM. Nah, BTW cara untuk ngeklaim Gemini Advance gratisnya itu gampang banget ke yang Get Over ini. Nah, di sini kan udah subscribe ya. Jadi di sini itu kita bisa gitu untuk menyiapkan sebagai exam prep, writing help gitu ya, ngebantu kita atau enggak homework help. Ini ada Whisk. Whisk itu dimana kita bisa nge-generate image dari teks dan lalu jadi kita bisa animate gitu gambarnya seperti ini ya. Oke, di sini juga ada Gemini gitu di Gmail, jadi ke integrate. Nah, di sini ada FAQ-nya. Nah, lalu selanjutnya untuk yang website Notebook LM itu kalian bisa kunjungin di notebooklm.google.com/notebook ya. Teman tinggal login aja, lalu di situ bisa nge-create notebook baru ya. Nah, di sini itu bedanya Notebook LM sama yang biasa atau yang Gemini chatbot gitu ya. Di Notebook LM ini kita nyediain sources atau data-datanya itu secara manual gitu. Kita bisa nih masukin Google Docs atau enggak Google Slides, website juga bisa, atau enggak YouTube video gitu ya. Nggak bisa berupa teks juga. Atau enggak bisa kita upload aja nih videonya gitu. Atau kalau misalkan teman-teman tertarik belajar nih ya, tapi nggak punya datanya ya udah kita serahin aja data-data itunya itu biar Notebook LM ini yang bekerja gitu. Nah, di sini gue pengen dong coba contoh aja ya sebagai use case-nya itu belajar apa ya? AI mungkin ya. AI ya. Nah, di sini gue submit aja. Nah, nanti dia bakal nih ngecariin sources-sources atau data-data yang berkaitan dengan AI. Nah, di sini dia itu nge-return ya katanya ini nih, dan gue tinggal nge-import aja, ngeklik import. Nah, dia sambil nunggu nge-fetching ini semua, gue mau nunjukin nih terkait salah satu fitur yang yaitu ada di bagian audio overview. Nah, jadi di sini karena cukup lumayan makan banyak waktu, makan beberapa menit, jadi gue coba nge-generate aja sambil ngejelasin yang lainnya juga gitu. Nah, di sini kita sambil nge-generate conversation-nya itu, kita bisa nih generate FAQ-nya juga, study guide-nya juga, alur belajarnya itu apa aja yang bisa kita pelajarin mulainya. Timeline juga bisa, itu historinya, atau enggak juga mind map gitu. Nah, ini bisa banget di-generate sama Notebook LM dari sini gitu. Oke, atau enggak kita bisa nih nanya secara langsung di chat seperti ini. Kita bisa nanya, "Where to learn about AI?" Nah, ini yang bakal gua tanyain ya. Ini sebagai contoh aja ya. Kita lihat jawabannya dari AI gimana. Nah, di sini sebagai contoh gua tanya, "Is math required to learn about AI?" Apakah matematika itu dibutuhkan untuk belajar terkait AI gitu ya. Nah, di sini untuk mind map itu kita bisa nih klik lebih detailnya lagi terus di sini gitu ya. Mereka itu ngebagi-bagiin lagi nih, tuh enggak metodologinya, model driven atau aplikasinya nih ya. Atau enggak ininya nih AI algoritmanya tuh deep learning, categorization, ya lengkap lah ya di sini semua. Nah, teman-teman bisa pakai yang mind map ini. Nah, sedangkan di sini yang untuk study guide teman-teman bisa nih ngikutin alur study guide dari mereka gitu. Atau kalau mau juga bisa kita nambahin teks kita sendiri gitu secara manual gitu. Misalkan kita udah belajar sesuatu dari sini, ya udah kita tinggal tik aja hal apa yang udah kita pelajarin di note ini gitu. Nah, tapi karena nggak butuh ya udah di-delete aja, dihapus ya. Oke, jadi di sini ya hasil dari apakah matematika itu dibutuhkan atau enggak. Nah, jadi kita setidaknya ada butuh ya fundamental matematika itu karena ya AI itu dibuat di atas si matematika gitu ya, disarankan. Oke, untuk mengubah language output-nya, teman-teman bisa nih ke homepage di sini.
lalu ke bagian settingsnya dan ubah language outputnya ke bahasa Indonesia. Nah, di sini juga bisa nih kita nge-share book LM kita ke orang lain gitu ya, atau nge-add atau nambahin orang lain ke notebook kita gitu. Oke, di sini ada audio overview yang pengen gua showcase. Salah satunya itu di sini ada fitur interactive mode. Mungkin untuk lebih jelasnya gua demokan secara langsung ya. Tapi di sini masih beta ya, jadi masih ada beberapa bugnya lah. Di sini gue bakal pakai HP ya untuk ikut interactive mode-nya karena butuh mikrofon dong ya. Jadi di Play Store atau enggak App Store itu ada aplikasi Notebook LM, teman-teman bisa tuh download aplikasinya aja di sana dan ikut akses ya. Dari situ teman-teman bisa coba pakai yang interaktif mode-nya. Jadi ini tuh podcast. Nah, di situ kita bisa nih ikut nimbrung diskusi mereka, ikut-ikutan join diskusi mereka. Nah, di sini kalau di sini udah nge-generate, di HP juga dia akan otomatis nge-generate juga. Jadi nyatu gitu. Jadi nyambung. Sure. That's right. We're talking about the potential impact of artificial intelligence. Exactly. And we're looking at it from sort of two angles, right? The big picture economics, but also the tech underneath it all. And for this deep dive, we've got a really rich stack of sources you provided. A pretty significant McKinsey report looking at AI's economic effect. Global trends, or just curious about the tech itself. Yeah, moving beyond the buzzwords, really. Understanding. Oh, hey, our listener wants to join in. Oh. What's up? Okay, so I'm a beginner in AI. Is it too late for me to learn about AI in 2025? What do you think? Oke, jadi that's dia a fantastic bakal question. ngejawab pertanyaan gue ya. Absolutely not. It's definitely not too late to learn about AI in 2025. Not at all. Okay. Think about how long technologies like the internet or smartphones have been around. There's always room to learn and grow with. Jadi itu ya yang bisa gue showcase ke teman-teman di video ini. Jadi bisa coba diterapin nih kehidupan sehari-hari kalian. Oke, itu aja. Thank you.